Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufiknya untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita dan Allah berikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Hadirin dan insyaallah yang ana sampaikan itu sudah antum ketahui semuanya. Mengingat seperti ini juga bisa sangat bermanfaat untuk kita. Dengan mengingat pelajaran-pelajaran atau maklumat-maklumat yang sudah kita ketahui, maka pengetahuan tersebut menjadi semakin menancap di hati dan menjadikan kita semakin semangat untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya kepada orang lain. Dan insya Allah di setiap majelis itu ada tambahan ilmu. Walaupun kita mengulang-ulang apa yang sudah kita ketahui, di sana akan ada tambahan-tambahan ilmu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah pengingat. Sesungguhnya pengingat itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, tema kita tentang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan kemuliaan. Kita para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis kita menjadi hamba sahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita otomatis menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harusnya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan patuh kepadanya, maka kita akan menjadi mulia. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat itu tunduk, patuh, patuh dengan ketundukan. Itulah ketaatan.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa balasannya? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang dikasih nikmat tersebut adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman-teman yang sangat baik, sangat mulia. Ketika orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, maka ini menunjukkan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan menjadi sangat mulia. Karena akan bersama dengan orang-orang yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 52 juga mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqah fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Dengan ini kita akan menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan yang hakiki dalam kehidupan dunia ini adalah kemenangan mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia benar-benar telah mendapatkan apa? Kemenangan. Inilah kemenangan yang hakiki. Ashabul jannah humul faizun. Para penduduk surga, orang-orang yang berhak dengan surga Allah, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang hakiki, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mendapatkan kemenangan ini di surga Allah. Kita akan mulia di sana. Dengan tunduk dan patuh, kita mendapatkan kemuliaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian siapa? Orang yang paling bertakwa. Apa hakikat takwa? Kita semuanya tahu. Apa hakikatnya? Berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kepatuhan. Ini ketundukan. Dengan kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita sebagai orang yang paling mulia. Semakin kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang semakin mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena nasab, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena ketakwaan, karena ilmu agama. Orang yang punya ilmu agama, kemudian dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semakin kita menundukkan diri kepada Allah, maka semakin kita dimuliakan oleh Allah. Semakin kita menampakkan ketundukan kita kepada Allah, maka semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, ketika seseorang
melakukan sujud. Ketika itulah dia paling menundukkan dirinya kepada Allah. Orang kalau sholat berdiri, dia ketika berdiri dia hormat, dia tunduk kepada Allah dengan berdiri itu. Ketika dia ruku, dia menampakkan kehormatan dia menampakkan penghormatan dia kepada Allah ketika dia ruku. Ketika dia i'tidal juga demikian. Itu adalah bentuk penghormatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sujud juga demikian. Dia benar-benar menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di posisi-posisi ini, mana yang paling terlihat dia paling merendahkan dan menundukkan dirinya di hadapan Allah? Ketika sujud. Dan di posisi itulah dia menjadi paling dekat dengan Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Kenapa seperti itu? Di antara alasannya karena ketika itulah dia paling merendahkan, menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjadi dekat dengan Allah berarti dia menjadi mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia, zat yang paling tinggi kedudukannya, zat yang paling agung. Dialah raja dari semua raja. Ketika kita paling dekat dengan zat yang seperti ini, maka ketika itu kita menjadi sangat mulia. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, lihatlah. Di antara sebab yang menjadikan doa mustajab adalah ketika kita menyampaikan keadaan kita yang sangat butuh kepada Allah. Ketika kita menampakkan keadaan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika Nabi Musa berdoa, beliau menginginkan istri. Dan ketika itu beliau bertemu dengan dua orang wanita. Yang akhirnya beliau bantu untuk ngambil apa? Ngambil air. Karena dua orang wanita ini sedang menunggu rombongan laki-laki yang mengambil air. Mereka adalah dua orang wanita yang salihah, yang tidak mau bercampur baur dengan laki-laki. Ketika banyak laki-laki, mereka berada di belakang. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa untuk ngambil air. Kemudian Nabi Musa karena sangat membutuhkan pendamping, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau meminta? Beliau menampakkan sangat butuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sungguh aku sangat fakir, sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan. Sungguh aku fakir, sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan. Maksudnya beliau sangat membutuhkan pendamping. Maka berikanlah pendamping itu. Ini menampakkan ketundukan, menampakkan kebutuhan yang sangat luar biasa. Dan ini bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti ini, doa menjadi mustajab. Dan mustajabnya sebuah doa adalah kemuliaan. Kalau antum melihat ada orang ketika berdoa langsung mustajab, doa lagi langsung mustajab, bukankah antum melihat orang ini mulia? Iya, itu menunjukkan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat doanya Nabi doanya Nabi Yunus. Ketika beliau berada
di dalam perut ya ikan yang menelan beliau. Di dalam perut beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Akhirnya Allah dengar doa itu dan Allah selamatkan beliau. Padahal ya, orang kalau sudah ditelan oleh ikan yang besar seperti itu, kemungkinan untuk selamat dengan keluar dari perut ikan seperti itu, ini kemungkinan yang sangat kecil sekali. Tapi Allah berkuasa. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah dengar doa itu. Karena apa? Karena di dalamnya ada perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan yang akhirnya bajunya hilang. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah dari sebagian pepohonan di surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Akhirnya pakaiannya Nabi Adam dan pakaiannya Ibu Hawa menjadi hilang dia, nggak ada pakaian. Jadi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun dengan menampakkan perendahan diri kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri. Ini perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Doa seperti ini sebab doa yang mustajab. Kenapa? Karena Nabi Adam menampakkan bahwa Nabi Adam benar-benar rendah di hadapan Allah. Nabi Adam juga menampakkan bahwa beliau sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni dosa itu. Coba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Beliau hanya membawa berapa pasukan? Hanya 317. Sedangkan musuh berapa? 1000. Berapa kali lipatnya? Iya, 3 kali lipat lebih. Dan mereka membawa persenjataan yang lengkap. Sedangkan Nabi kita bersama para sahabatnya, senjatanya sangat apa adanya, sederhana sekali. Secara hitungan duniawi, secara perbandingan logis, pasukan Nabi Muhammad SAW tidak akan menang. Makanya Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa yang menunjukkan bahwa beliau sangat membutuhkan kemenangan. Beliau mengatakan dalam doanya, ya, beliau berdoa, terus berdoa, sampai rida beliau jatuh, beliau tidak ambil, tetap mengangkat tangannya. Rida itu, kalau orang Arab di zaman dulu ya, mereka di antara pakaian adat mereka itu izar dan rida. Izar biasa diterjemahkan dengan sarung.
Sebenarnya ada perbedaan antara sarung dan izar. Kalau sarung itu ya kainnya sudah dijahit, bentuknya lingkaran, ya. Kalau izar kainnya tidak dijahit, dia hanya satu lembar kain. Kalau mungkin di daerah kita ada yang jari, seperti jari, tapi dipakai oleh laki-laki. Sedangkan rida itu seperti jari itu, tapi untuk yang bagian atas. Biasanya hanya digunakan untuk menutup saja. Itulah rida. Rasulullah SAW berdoa, ridanya jatuh. Berarti yang atas tidak ada penutupnya lagi. Beliau tetap berdoa. Ini salah satu sikap yang menunjukkan perendahan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perkataannya beliau juga demikian. Beliau mengatakan, Allahumma aina ma wa'adtani. Ya Allah, mana janjimu ya Allah kepadaku? Ini menunjukkan betapa butuhnya beliau kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban bagi kami, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kaum mukminin. Dalam ayat-ayat yang lain juga ada yang semakna dengan ayat ini. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Rasulullah SAW dalam doanya mengatakan, Allahumma aina ma wa'adtani. Ya Allah, mana janjimu kepadaku? Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, buktikan janjimu untukku. Allahumma innaka in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam fala tu'badu fil ardi abada. Ya Allah, sesungguhnya apabila engkau benar-benar membinasakan kelompok ini, maka engkau tidak akan diibadahi di muka bumi ini selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menunjukkan bahwa beliau sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menampakkan kebutuhan yang sangat luar biasa pada apa yang dia minta dan menampakkannya kepada Allah saat berdoa seperti ini, maka dia benar-benar akan mendapatkan doa yang mustajab. Doanya benar-benar akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan ya bahwa ketundukan kita kepada Allah, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kita mulia. Ada juga banyak ya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal ini. Kalau antum melihat hadis-hadis yang menunjukkan orang yang terbaik adalah orang yang seperti ini, orang yang seperti itu, semuanya kembali kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya, ini kembalinya kepada makna apa? Patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengajarkan Al-Quran, dia berarti tunduk kepada Allah. Dia berarti sebelumnya sudah belajar tentang firman Allah. Al-Quran firman Allah. Itu bentuk ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengajarkannya, ketika dia belajar hal tersebut, maka dia menjadi mulia, menjadi orang yang paling baik. Contohnya lagi misalnya, orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah, mendakwahkan agama Allah. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar patuh dengan perintah Allah untuk mendakwahkan atau mengajak manusia agar mereka
tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling baik ucapannya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan, "Sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Dia menjadi orang yang sangat mulia. Paling baik perkataannya. Kenapa? Karena dia berdakwah. Dan berdakwah itu bagian dari ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik, ya berarti paling mulia. Manusia yang paling baik adalah manusia-manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kenapa dia menjadi paling baik? Karena dia dalam waktu yang lama menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasuna amaluhu, amalnya baik. Berarti dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan, khairu sufufir rijal awwaluha. Safnya kaum laki-laki yang paling baik adalah yang paling depan. Dan itulah saf yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut lebih menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Hadis-hadis ini menunjukkan ya bahwa ketundukan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kemuliaan yang sangat luar biasa. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Di samping kepatuhan dan ketundukan ini jalan kemuliaan, ini juga kewajiban. Ini juga kewajiban. Kita harus tahu, kita harus sadar akan hal ini. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Banyak ayat yang mengaitkan antara ibadah dengan tindakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Karena memang harusnya manusia kalau diciptakan oleh Allah, harusnya dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dianalogikan dengan robot yang diciptakan oleh manusia. Robot ciptaan manusia. Ya maksudnya buatan manusia. Makanya robot itu dia terpaksa harus mengikuti manusia. Tinggal diperintah, mau diperintah ke depan, diperintah ke belakang, diperintah untuk masuk ke sumur, dia akan masuk ke sumur. Karena yang memerintahkan manusia, yang menciptakan dia. Kita juga seharusnya dengan Allah Subhanahu wa taala demikian. Makanya Allah banyak ya di banyak ayat mengaitkan antara kepatuhan atau perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala
yang telah menciptakan mereka. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Setelah itu Allah ingatkan kita, alladzi khalaqakum. Rabb kalian itulah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Rabb itu juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wahai manusia, ingat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian itu Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kalian itu beribadah hanya kepadanya. Ini menunjukkan ya bahwa ibadah itu merupakan kewajiban, karena seorang hamba itu harus dan wajib untuk taat kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Takwa adalah bentuk ketundukan, bentuk kepatuhan kepada Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban. Kenapa kita harus bertakwa kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Ketika kita diciptakan oleh Allah, maka kita wajib untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum." Allah, dialah yang menciptakan kalian di rahim-rahim ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin. Dan kalian di rahim-rahim ibu kalian itu mengalami fase-fase penciptaan. Ya, yang asalnya nutfah menjadi mudghah, yang asalnya mudghah jadi alaqah, ya. Kemudian jadi ya alaqah ini menjadi bentuk manusia yang kecil, kemudian membesar, akhirnya lahir. Intinya ketika di rahim ada fase-fase yang berbeda-beda pada penciptaan manusia. Fi dhulumatin thalath. Di dalam rahim tersebut ada 3 kegelapan. Ada 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan ini? Hah? Ada 3 kegelapan. Intinya 3 kegelapan di sini ada 3 pembungkus. Ada 3 pembungkus bagi janin. Dan pembungkus terakhir perutnya ibu itu. Di bawah perutnya ibu ada pembungkus, di bawah itu ada pembungkus lagi. Jadi ada pembungkus janin, ada pembungkus yang berupa rahim, dan rahim ini dibungkus oleh perut. Makanya dianggap ada 3 kegelapan di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah Allah yang menjadi Rabb kalian. Lahul mulk, hanya miliknya kerajaan alam semesta ini. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Fa anna tusrafun, maka mengapa kalian dipalingkan dari Rabb yang seperti ini? Dari sesembahan yang seperti ini, harusnya kalian itu beribadah hanya kepadanya saja. Jadi di sini ada pengaitan antara perbuatan Allah menciptakan manusia dengan kewajiban manusia untuk beribadah kepadanya. Allah menjelaskan tentang bahwa Allah lah yang menciptakan kalian. Kemudian Allah menjelaskan, itulah Rabb kalian. Itulah sesembahan yang harusnya kalian tauhidkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Cobalah kita renungkan. Seorang pembantu saja harus tunduk kepada
majikannya. Padahal yang diberikan oleh majikan kepada pembantu itu sedikit. Berapa gajinya? Gaji pembantu sedikit, jauh lebih sedikit daripada gaji pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari itu. Sedikit. Walaupun yang dikasih sedikit itu saja mengharuskan pembantu untuk taat kepada majikannya. Kalau ada pembantu tidak taat kepada majikannya, apa yang dilakukan majikan? Ya, akan dibuang, akan ditinggalkan. Majikan akan cari yang lain. Karena kepatuhan dan ketundukan pembantu itu menjadi wajib. Apalagi kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah banyak sekali memberikan kepada kita nikmat. Semua nikmat yang kita terima saat ini, kita rasakan, kita nikmati, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau majikan diwajibkan untuk taat kepada kalau pembantu diwajibkan untuk taat kepada majikan, apalagi kita? Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat seorang pegawai. Pegawai di kantor, ya, bekerja di pabrik. Mereka harus taat kepada atasannya. Mereka harus taat kepada bosnya. Padahal gaji yang diberikan oleh bos gaji yang diberikan oleh atasan itu juga jauh lebih sedikit daripada nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena sesuatu yang sedikit itu saja mengharuskan pegawai untuk taat kepada atasannya, kepada bosnya, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kalau kita masih, kalau di zaman ini masih ada budak, kita juga bisa mencontohkan. Coba budak. Budak itu diwajibkan untuk patuh kepada tuannya. Padahal tuannya hanya membeli saja. Dia kan cuma membeli. Cuma membeli, akhirnya budak tersebut menjadi miliknya. Itu saja mengharuskan dia untuk taat kepada tuannya. Padahal mungkin dia tidak mendapatkan manfaat dari jual belinya dirinya itu. Kewajiban seorang tuan ini hanya merawat dia, menjaga, mencukupi kebutuhan dia, dan itu sedikit. Itu saja mengharuskan dia untuk taat kepada tuannya. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Tunduk dan patuh kepada Allah itu harus kita sempurnakan. Jangan setengah-setengah. Allah menginginkan kita benar-benar tunduk dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi" "kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara sempurna. Antum tahu arti Islam, para jamaah? Aslama yuslimu islama. Artinya menyerahkan diri. Arti Islam, antum kalau ditanya, antum agamanya apa? Islam. Antum seorang yang beragama apa? Muslim. Itu artinya antum menyerahkan diri antum kepada siapa? Kepada Allah. Antum menyerahkan diri antum kepada Allah. Berserah diri kepada Allah ini maksudnya apa? Seakan-akan antum mengatakan, ya Allah, inilah jasadku, inilah badanku. Apapun yang engkau perintahkan, aku akan lakukan. Apapun yang engkau putuskan, aku akan terima. Apapun yang engkau larang, aku akan jauhi. Itu maksud dari Islam. Kalau antum mengaku sebagai seorang muslim, harusnya antum benar-benar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini. Huwa sammakumul muslimin. Allah menyebut kalian sebagai kaum muslimin.
kaum muslimin, kaum yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apapun yang dikatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, harusnya kita terima. Kalau itu berupa perintah, harusnya kita jalankan. Kalau itu berupa larangan, harusnya kita tinggalkan. Kalau itu berupa berita, harusnya kita terima. Kita benarkan. Inilah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kesempurnaan, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepatuhan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah di dalam Al-Qur'an itu memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah bagian dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asallah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mentaati perintah-perintahku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diberikan oleh Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhu, ambillah. Apapun yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, ambillah. Kalau yang diberikan oleh Nabi kita perintah, ambil perintah itu, berarti apa? Jalankan. Kalau yang diberikan oleh Nabi kita larangan, ambil larangan itu, berarti tinggalkan yang dilarang. Kalau yang diberikan oleh Nabi kita kepada kita adalah kabar, informasi, berita tentang sesuatu yang gaib, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, maka ambillah. Maksudnya apa? Percayailah, yakinilah hal tersebut. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah darinya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Dan inilah jalan kemuliaan yang harusnya kita fokus untuk memperhatikannya. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, hanya dengan tunduk dan patuh kepada Allah, jalan kehidupan kita akan menjadi lurus. Kalau kita ingin benar-benar berada di atas jalan yang lurus, di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita inginkan, maka kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kita pegang teguh firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita tunduk dan patuh kepada Allah, maka kita tidak akan mampu berjalan di atas jalan yang lurus. Nabi kita saja tidak akan bisa berjalan di atas jalan yang lurus kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan tunduk dan patuh kepadanya, apalagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Saba ayat 50 mengatakan, "Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila aku menyimpang,
maka penyimpanganku itu berakibat buruk kepadaku. Fa innama dhalaltu ala nafsi. Penyimpangan itu hanya berakibat buruk kepadaku. Wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi. Dan apabila aku ini mendapatkan hidayah, apabila aku ini benar-benar berjalan di atas jalan yang lurus, maka sebabnya adalah karena wahyu yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berjalan di atas jalan yang lurus? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti wahyu Allah. Dan itu bentuk ketundukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Intinya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mari kita benar-benar menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar-benar kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita sebagai hambanya tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai hambanya bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepadanya. Apabila ada kabar-kabar yang datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakini dengan apa adanya. Walaupun kadang-kadang atau ada beberapa kabar yang tidak bisa yang belum bisa dicerna atau bahkan tidak bisa dicerna oleh logika kita atau akal kita. Dan ini ada beberapa kabar yang seperti itu memang. Karena memang akal kita punya keterbatasan. Jangan sampai mengatakan ini enggak logis. Ya, ini enggak logis. Maka harusnya kita tinggalkan. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Ada berita-berita yang memang belum bisa dicerna oleh akal kita. Tapi bukan berarti itu dimustahilkan oleh akal kita. Tidak bertentangan dengan akal dia, tapi akal kita belum bisa mencerna. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Rabbnya. Jadi segala sesuatu ini memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Segala sesuatu. Ini akal kita, ya, indera kita belum sampai ke sana. Antum kalau tidak ada ayat ini, kemudian ana mengatakan minuman ini, ya, ini bertasbih. Antum akan percaya? Enggak. Karena enggak lihat mana tasbihnya. Mana perbuatannya? Ini kan benda mati, bagaimana dia bisa berbuat? Tapi Allah katakan demikian. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi alat-alat yang ada di sini, gedung ini, kemudian pepohonan yang ada di luar, ya, pasir-pasir, bebatuan, semuanya kita katakan bertasbih. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang beriman, Allah katakan demikian, kita harus terima. Itulah bentuk ketundukan, bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia harus benar-benar sadar bahwa kita diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia semuanya. Semua bagian dari manusia itu lemah. Dan antum tahu ini. Mata antum ada kelemahannya, ada keterbatasannya. Karena mata itu bagian dari antum. Ketika antum lemah, mata ini pasti ada kelemahannya. Antum bisa melihat
sesuatu yang jaraknya sudah 20 km. Itu keterbatasan. Antum bisa melihat sesuatu yang dihalangi oleh dinding. Itu keterbatasan. Mata ini ada keterbatasannya. Antum bisa melihat sesuatu di ruangan yang sangat gelap sekali. Itu keterbatasan mata. Itu kelemahan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Allah bisa melihat dalam jarak yang sangat jauh sekali. Allah bisa mendengar dalam jarak yang sangat jauh sekali. Dan tidak ada perbedaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut. Ya, Allah berada di atas arsy, sebagaimana Allah sebutkan dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Tapi Allah melihat kita dengan sangat jelas sekali. Allah mengetahui kita dengan tanpa ada kesamaran sama sekali. Kita tidak demikian. Pendengaran antum, bagian dari antum pasti ada keterbatasannya, pasti ada sisi lemahnya. Antum tidak bisa mendengar 20 orang yang ngomong di depan antum secara bersama-sama. Itu keterbatasan. Antum tidak akan bisa mendengar suara yang jauh sekali. Bahkan antum tidak bisa mendengar suara yang dekat, tapi frekuensinya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Keterbatasan dari pendengaran. Karena pendengaran itu bagian dari sesuatu yang lemah, maka pendengaran itu juga menjadi lemah. Begitu pula dengan akal kita. Ini yang jarang disadari oleh orang-orang yang mendewa-dewakan akalnya. Akal itu bagian dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Maka akal itu pasti banyak lemahnya. Contohnya apa? Bukti realnya apa? Coba antum lihat. Masuk saja ke setiap disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu antum masuk saja. Antum akan mendapati banyak sekali masalah-masalah yang tidak ditemukan solusinya. Dalam bidang kedokteran sekarang ini, yang katanya sudah sangat maju. Tanya mereka apa sebabnya penyakit kanker. Apa sih sebab khususnya apa? Penyakit kanker ini sebabnya apa? Sampai sekarang tidak diketahui. Sampai sekarang tidak bisa diketahui. Tanya kepada mereka, mana wujud dari ruh? Mana wujud ruh ini? Manusia bisa saja sehat, tiba-tiba mati. Organ-organnya selamat semuanya, tiba-tiba mati. Di mana ruh itu? Walaupun ditempatkan di tempat yang sangat rapat, tetap aja dia bisa keluar. Di mana ruh ini? Tidak bisa menjawab mereka. Coba masuk ke misalnya ke disiplin ilmu yang berkaitan dengan luar angkasa. Ini lebih lagi. Di sana ada yang namanya materi gelap. Antum tahu materi gelap maksudnya apa? Siapa yang tahu? Ini anak nanti salah ini. Taib. Materi gelap. Yang anak tahu ya tentang materi gelap adalah materi yang tidak diketahui. Belum diketahui oleh manusia. Ya bukan gelap-gelap bukan ya. Tapi materi tersebut belum diketahui manusia. Itu lebih banyak daripada materi yang sudah diketahui oleh manusia di luar angkasa. Ini menunjukkan bahwa manusia itu pikirannya banyak lemahnya. Untuk masuk ke psikologi ya. Masuk ke disiplin ilmu psikologi. Banyak sekali ya hal-hal yang membingungkan orang. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya? Kejiwaannya kenapa jadi seperti ini? Apa penyebabnya? Membingungkan, apa solusinya? Banyak yang bingung. Dikasih solusi ini ternyata tidak menyelesaikan juga. Dikasih solusi yang lain tidak menyelesaikan juga. Ini menunjukkan bahwa pikiran manusia itu banyak lemahnya. Antum masuk saja, antum coba baca ya sepinter apapun. Kalau antum di luar disiplin ilmu tersebut akan ada banyak ketidaktahuan. Ini menunjukkan bahwa memang akal manusia itu
ada banyak kelemahannya karena memang akal itu bagian dari jasad tubuh ya yang memang diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya sadarilah hal ini. Ketika kita tidak bisa mencerna dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kita tolak hanya karena akal kita belum bisa mencernanya. Ingatlah bahwa apabila hadisnya sahih dan apabila ada ayatnya, itu adalah kebenaran yang mutlak. Apabila ada ayatnya atau ada hadisnya yang sahih, ingatlah bahwa itu kebenaran yang mutlak yang harus kita terima. Adapun kemampuan kita mencerna, maka ini tidak mempengaruhi kebenaran tersebut. Makanya jangan sampai kita menolaknya. Dengan seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia, para sahabat menjadi mulia, para ulama menjadi mulia karena mereka menerima, mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan? Baik. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana mau tanya. Bapak saya qadarullah sakit stroke, masih sadar tapi sering lupa. Puasa kemarin beliau tidak puasa sama sekali. Masih sadar tapi sering lupa. Iya, ini kalau masih sadar tapi sering lupa, kalau misalnya pada suatu hari dia sadar dengan kesadaran yang sempurna, maka ketika itulah dia wajib untuk berpuasa. Tapi apabila ya lupanya tersebut ya terjadi setiap hari ya sehingga tidak memungkinkan dia bisa berpuasa dengan baik, maka ketika itu dia tidak ada kewajiban berpuasa. Baik. Disebutkan di sini puasa kemarin beliau tidak puasa sama sekali dan tidak mungkin beliau menggantinya di hari yang lain. Kami anaknya ada 6 bersaudara, maka bagaimana yang harus kami lakukan? Ini keadaannya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya bapaknya masih ada beban syariat. Kemungkinan yang kedua, bapak ini tidak ada beban syariat karena dianggap akalnya sudah tidak sempurna. Taib, kita ambil saja kemungkinan ya yang masih ada beban syariat. Karena konsekuensinya pun masih mudah. Kalau kita anggap bapak ini masih punya beban syariat karena masih sadar, maka karena bapak ini stroke dan tidak mungkin lagi menggantinya di hari yang lain, maka kewajiban dia menjadi apa? Berganti ke fidyah. Kewajiban dia berganti ke fidyah. Apa itu fidyah? Disebutkan di dalam Al-Quran. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah makanan untuk orang miskin. Berapa orang miskinnya? 1. Ta'amu miskin, makanan untuk 1 orang miskin. Makanan untuk 1 orang miskin ini bagaimana kita memberikannya? Ada 2 cara disebutkan oleh para ulama. Cara yang pertama adalah dengan memberikannya dalam bentuk masih mentah. Dalam bentuk masih apa? Mentah, seperti beras. Seperti misalnya gandum
Ya, makanan-makanan pokok ya, bukan makanan-makanan yang sampingan, enggak, makanan pokok. Seperti misalnya kurma. Kalau misalnya masyarakatnya makan kurma, bisa dikasih kurma. Masyarakatnya seperti di Indonesia ini berarti makanannya apa? Makanan pokoknya beras, ya. Ini yang masih mentah bisa. Kalau masih mentah seperti ini, berapa takarannya? 1,5 kilo. Kalau kita katakan satu soknya adalah 3 kilo. Ya, yang diwajibkan setengah sok. Setengah sok itu kalau kita katakan satu soknya itu 3 kilo berarti 1,5 kilo. Kalau kita katakan satu soknya itu 2,5 kilo, dan ini juga kuat ya, ana lebih condong ke sini, 2,5 kilo, maka setengah soknya berapa? 1/4 sudah cukup. 1/4 kita kasihkan kepada fakir miskin. Itu bisa menjadi ganti untuk 1 hari puasa. Kalau misalnya 30 hari, berarti 1/4 kali 30. Iya, 1/4 dikali 30. Berapa itu? 30 kilo tambah 7,5 ya. 37,5 kilo. 37,5 kilo untuk 1 bulan. Atau kalau kita memilih pendapat yang mengatakan 1,5 kilo berarti 45 kilo. Iya, 30 tambah 15. 45 kilo. Cukup. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan memberikan makanan yang sudah siap untuk disantap. Ya, makanan yang sudah jadi. Makanan yang sudah jadi ini, bagaimana kita memperkirakannya dengan mengembalikannya kepada adat kebiasaan. Orang biasanya makan normalnya kadarnya berapa? Makan normalnya kadarnya berapa? Kita belikan makanan yang normal itu, misalnya sekarang banyak catering ya. Beli catering ya, yang di situ sudah ada nasinya, ya ada lauknya, ada minumannya yang sewajarnya, tidak harus mahal tapi sewajarnya. Maka 1 porsi tersebut sudah cukup untuk mengganti 1 hari. Kalau misalnya 30 hari berarti 30 porsi. Dahulu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengalami hal ini. Beliau termasuk di antara sahabat yang sangat panjang umurnya. Karena didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang umur, sampai umurnya lebih dari 100 tahun. Ini sahabat Anas ibn Malik. Akhirnya di akhir umurnya beliau tidak kuat berpuasa. Maka yang beliau lakukan adalah di hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengumpulkan sejumlah fakir miskin, ya, beliau mengumpulkan fakir miskin sejumlah hari yang beliau tidak biasa berpuasa di bulan tersebut. Kalau misalnya 29, ya beliau cukup mendatangkan 29. Kalau 30 beliau cukup mendatangkan 30. Ya, kalau misalnya kita ingin lebih ya tidak masalah, tapi kewajiban kita adalah 1 hari 1 porsi makan. Ya, dan konsekuensi ini konsekuensi yang masih mudah ya. Misalnya kalau 1 porsi makan itu 15.000, ya kita di situ berarti 15 kali 30 berapa? 450.000. Ya, bukan jumlah yang banyak, apalagi di sini ada 6 anak, ya. Dibelikan oleh 6 anak juga menjadi semakin ringan. Ya, ini konsekuensi apabila kita katakan bahwa beliau masih sadar dan beliau masih punya kewajiban. Tapi kalau misalnya keadaan beliau sebenarnya sudah tidak ada kewajiban untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban ini sama sekali. Kalau kita katakan beliau ini sudah tidak sempurna akalnya, berarti gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Tidak ada taklif. Ya, karena taklif itu, beban syariat itu digantungkan kepada apa? Akal yang sempurna. Digantungkan kepada akal yang sempurna. Kalau tidak ada akal yang sempurna, maka beban syariat menjadi
gugur, dan ini bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dan dengan doa apa menghadapi anak agar mau sholat? Suami juga agar mau sholat ke masjid. Terkadang saya merasa lelah. Mohon petunjuknya dan doa apa yang harus saya lakukan Ustaz. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, mendoakan anak bagi seorang ibu adalah ladang pahala. Begitu pula mendoakan suami bagi seorang istri, ini ladang pahala. Ingat ya, mindset kita harus seperti ini. Ini ladang pahala. Ladang pahala itu kalau kita lakukan terus menerus, maka semakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Sehingga tidak ada rasa lelah, rasa bosan yang menghampiri kita atau mendatangi kita. Kalau kita menganggapnya sebagai ladang pahala, kita akan terus bersemangat. Walaupun pengaruhnya tidak kita lihat. Karena setiap kita berdoa, kita sudah punya keyakinan bahwa doa tersebut mendatangkan pahala kepada kita, mendatangkan manfaat kepada kita. Intinya banyaklah berdoa untuk suami, banyaklah berdoa untuk anak-anak. Bagi seorang istri, bagi seorang ibu, ya, banyaklah berdoa untuk suami, banyaklah berdoa untuk anak-anaknya. Dan termasuk di antara doa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini doanya Nabi Ibrahim sebenarnya. Tapi boleh kita pakai dan ini sangat luar biasa. Doanya Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita gunakan. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku sebagai orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah doa ini. Kabulkanlah doa ini. Ustadz, boleh ditambah untuk zaujah misalnya, atau untuk zauj, boleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zauji wa min dzurriyyati misalnya, seperti itu boleh, boleh. Karena kita berniat untuk berdoa, bukan berniat untuk mengubah ayat Al-Quran. Niat kita berdoa, bukan mengubah ayat Al-Quran, maka tidak ada masalah. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang benar-benar mendirikan salat, begitu pula suamiku, begitu pula anak keturunanku. Wahai Rabbku, terimalah doaku, kabulkanlah doaku. Ini doa yang pertama. Ada juga doa yang lain ya. Di dalam surat Al-Furqan ya. Allah sebutkan di antara ciri-ciri hamba Allah yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini bisa mencakup suami, bisa mencakup anak. Ya. Rabbana, wahai Rabb kami. Hablana, berikanlah kepada kami. Min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, seseorang yang bisa menjadi penyejuk hati kami, yang bisa membahagiakan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kami ya, kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa, menjadi baik ya.
Ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pasangan dan menjadikan anak sebagai penyejuk hati. Ini bisa diulang-ulang ya. Ini bisa diulang-ulang. Atau kalau misalnya ya kepengen berdoa dengan bahasa Indonesia, lakukan. Dan kalau bisa ya doa-doa yang seperti ini dan kita sangat membutuhkannya, kalau bisa lakukan itu di setiap sujud kita. Setiap sujud, setelah membaca doa sujud dan membaca zikir di waktu sujud, baca doa itu, sisipkan. Karena kita sangat membutuhkannya dan kita sangat ingin doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Ya. Dan jangan sampai lelah. Kita harus sabar dalam berdoa. Ada sebuah hadis yang maknanya seorang hamba akan diijabahi doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Ya, dia harus sabar. Itulah perjuangan ya. Jadi ya, orang yang berjuang dia harus bersabar. Termasuk yang termasuk di antara yang bisa menjadi atau menyuntik semangat kita untuk berdoa ya, agar orang lain mendapatkan hidayah, itu perjuangan sahabat Abu Hurairah dalam mendakwahi ibunya. Ketika sahabat Abu Hurairah masuk Islam, ibunya masih belum masuk Islam. Tapi sahabat Abu Hurairah terus berdoa agar ibunya masuk Islam. Dan akhirnya Allah kabulkan permintaan beliau. Ana juga mendengar ya banyak cerita dari teman-teman yang ketika mereka mendapatkan hidayah sunnah, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus agar orang tuanya juga bisa menerima dakwah sunnah tersebut. Dan banyak dari mereka yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya para jamaah sekalian rahimanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita berdoa lalu kita bernazar, dan nazar itu mengenai sesuatu yang sudah diwajibkan. Contoh, ketika minta dan kita berjanji akan rajin sholat, dan apa hukum dari bernazar mengenai yang sudah diwajibkan. Lalu ketika menjalankan sholat yang di apa ini? Dan ketika dia menjalankan sholat yang diingat adalah mengenai nazarnya, apakah sholatnya bisa disebut dengan kepatuhan dengan lillahi ta'ala? Iya, jawabannya para jamaah sekalian rahimanallah, ya, nazar tersebut tidak mempengaruhi kewajiban sholatnya. Nazar tersebut tidak mempengaruhi kewajiban sholatnya karena sholat tersebut sudah diwajibkan. Ya. Anak ingin memberikan pengingat di sini ya, bahwa nazar itu tidak akan mengubah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, an-nadhru la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanyalah keluar dari orang yang pelit. Keluarnya nazar itu dari orang yang pelit. Ini menunjukkan ya bahwa sebaiknya kita menghindari nazar-nazar yang dikaitkan dengan nikmat Allah.
Kalau aku dapat ini, maka aku bernadar seperti ini. Inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadar itu tidaklah datang kecuali dari orang yang pelit. Seakan-akan dia baru melakukan ibadah tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Padahal Allah sudah banyak sekali memberikan kepada dia nikmat-nikmat yang lainnya. Kenapa harus menunggu nikmat itu? Kenapa harus menunggu nikmat itu? Ini orang yang benar-benar pelit dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadar-nadar yang seperti ini makruh. Dan ketika terjadi dia wajib menjalankannya. Ya. Makanya tidak perlu kita bernadar. Dengan nadar-nadar seperti ini tidak perlu. Antum nadar, antum tidak nadar, tidak akan mengubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, an-nadhru la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Sama saja, tidak perlu bernadar kalau ya yang seperti itu. Antum enggak nadar kalau memang ditakdirkan Allah seperti itu yang akan terjadi. Kalau memang takdir Allah sesuai dengan apa yang antum harapkan, maka yang antum harapkan akan terjadi tanpa nadar. Ya, maka tidak perlu nadar yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ini ana sampaikan ya karena masih banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita karena kejahilan bahwa dengan bernadar itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Kalau tanpa nadar maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebaikan yang diharapkan. Tidak seperti itu. Rasulullah sudah membantah hal ini bahwa nadar itu tidak mempengaruhi keadaan seseorang. Wallahu a'lam. Baik, izin bertanya Ustadz, ketika kita sudah berusaha tunduk dan patuh kepada Allah, suatu ketika berbuat dosa, apakah masih bisa dikatakan mendapatkan kemuliaan dan bagaimana kita menyikapinya? Jelas ya. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenyataan dia masih bermaksiat, ya siapa yang tidak bermaksiat? Siapa yang tidak bermaksiat? Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Salah itu ya maksiat. Salah itu ya maksiat. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya. Kalau kita bersalah, ya segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Termasuk di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, mereka langsung berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka beristighfar. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali ya, dosa itu bisa memuliakan manusia. Seringkali dosa bisa memuliakan manusia. Karena dia berdosa, akhirnya dia merasa banyak kesalahan-kesalahannya. Karena dia merasa banyak salah-salahnya kepada Allah, akhirnya dia semangat untuk beristighfar. Akhirnya dia semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kedudukan dia di sisi Allah semakin tinggi. Ya, ini termasuk di antara manfaat atau hikmah dari adanya dosa. Hikmah dari adanya dosa adalah adanya amalan istighfar, adanya amalan bertaubat, yang dengannya seorang manusia semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ini pertanyaan terakhir ya.
Assalamualaikum Ustadz, si A berumur 80 tahun, tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si B berumur 60 tahun, hidupnya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, mana yang dikatakan panjang umurnya? Syukran jazakallahu khairan. Iya, mana yang panjang umurnya? Kalau dikatakan mana yang lebih panjang umurnya, antum semuanya tahu ya. Anda tidak tahu kenapa ada pertanyaan seperti ini. Padahal sangat jelas. Kalau pertanyaannya mana yang lebih berkah umurnya, mungkin ya kita bisa katakan yang lebih berkah jelas yang 60. Tapi pertanyaannya mana yang dikatakan panjang umurnya? Yang panjang umurnya jelas ya, yang 80 tahun panjang umurnya. Atau yang bertanya ada maksud lain ini? Siapa yang bertanya? Iya, benar-benar anak ingin tabayyun ini. Tapi apa maksudnya ini? Yang bertanya. Atau kertas ini ditulis oleh makhluk halus? Iya? Oh, yang nanya umur 80 tahun. Iya, tak. Si A berumur 80 tahun tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Si B berumur 60 tahun, hidupnya dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Mana yang dikatakan panjang umurnya? Ya jelas 80 tahun yang panjang umurnya. Tapi dia tidak baik amalnya. Iya. Sehingga dari sisi keberkahan yang 60 tahun lebih berkah, dari sisi kemuliaan yang 60 tahun jelas lebih mulia. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.